sosial dan budaya negara-negara di kawasan ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita berdoa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan muatan pelajaran IPS KD 3.1. Materi karakteristik kehidupan sosial budaya negara-negara di kawasan ASEAN. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat membandingkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, marilah kita ingat kembali negara-negara yang termasuk dalam negara di kawasan ASEAN dengan menyanyikan lagu berikut ini, yaitu lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur dengan syair yang dirubah. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, itulah negara anggota ASEAN, semuanya 10 negara. Jajah marica, hai hai, jajah marica, hai hai, jajah marica, ayo kita hafalkan. Jajah marica, hai hai, jajah marica, hai hai, jajah marica, ayo kita hafalkan. Di zaman yang serba canggih, sangat memungkinkan kalian untuk bertemu dengan teman-teman yang berbeda negara, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, kalian harus tahu bagaimana kondisi keadaan sosial dan budaya negara-negara di ASEAN, sehingga kalian pandai untuk menempatkan diri dan mudah untuk bergaul. Nah, bagaimana ya dengan negara-negara ASEAN? Apa saja budayanya? Bu Guru akan berubah. 1, 2, 3. Berubah. Wah, guru-guru sudah berubah menggunakan pakaian batik. Nah, batik ini merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Kemudian 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik. Sepertinya Bu Guru kedatangan tamu. Siapa ya kira-kira? Wah, siapa ini anak-anak? Kalian tahu apa ini? Wayang, betul sekali. Wayang juga warisan Indonesia yang sudah diakui dunia pada tanggal 7 November 2003. Halo Gatot Kaca. Halo Bu Guru. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Ayo, aku Gatot Kaca, Satria dari Pringgonari. Anak-anak, aku di sini memberikan semangat kalian ya. Belajar yang rajin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemberani, suka menolong dan sopan, pastinya saling menghargai dengan teman walaupun beda budayanya. Oh, terima kasih Gatot Kaca. Aku pergi dulu Bu Guru. Dadah Gatot Kaca. Bu Guru berubah. Kita masuk kelas lagi. Nah, keadaan sosial budaya dapat dilihat dari penganut agama, suku bangsa, adat istiadat maupun bangunan bersejarah.
Yang pertama adalah negara Malaysia. Negara Malaysia terdapat patung Dewa Murungga dengan ukuran tinggi 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu yang berada di distrik Gombak, Selangor. Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum etnis di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Sedangkan penduduk Malaysia menganut agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Bahasa resminya adalah Melayu, sedangkan bahasa sehari-harinya ada bahasa Inggris, Tamil, dan Mandarin. Negara yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, dan sebagian lagi adalah Tionghoa dan Dayak. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dan Melayu sebagai bahasa resminya, sedangkan bahasa sehari-hari ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Makanan yang terkenal di Brunei ada nasi ambuyat, ada juga mie goreng Brunei. Ayo kita lihat, yang pertama adalah negara Malaysia. Negara Malaysia terdiri dari etnis terbesar yaitu etnis Melayu, dan agama yang terbesar adalah agama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, sedangkan kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh Melayu kental. Sekarang kita lihat negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam paling banyak adalah etnis Melayu, sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Kemudian kebudayaannya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Nah, mudah bukan? Sekarang kita lihat, kita gabungkan bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar keadaan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara Malaysia. Malaysia meliputi 3 etnis yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Penganut agama yang terbesar di sana adalah Islam. Kebudayaan yang paling banyak mempengaruhi negara Malaysia adalah budaya Melayu. Yang kedua, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam yang terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Sebagian besar juga beragama Islam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Ada Brunei juga jangan sampai menunjuk teman dalam bercakap menggunakan jari telunjuk karena dianggap kasar ya di Brunei. Dan biasanya di Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis dan melepaskan sepatu ketika masuk rumah. Kalian sudah paham? Atau ada pertanyaan? Nah,
Jika kalian belum paham, bisa bertanya lewat kolom komentar atau WhatsApp grup atau bertanya pada Bapak Ibu kalian di rumah ya. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini, kerjakan soal berikut ini. Pilihlah 2 negara ASEAN. Sumber belajar bisa diambil dari internet maupun buku tematik. Carilah perbedaan dan persamaan kondisi sosial budaya. Tulislah pemikiranmu tentang keadaan sosial budaya pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam, kemudian ditulis pada kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Kemudian yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan sosial budayanya yang dimiliki 2 negara. Tak lupa, Bu Guru mengingatkan di masa pandemi ini jangan lupa selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan 3M, yaitu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Jalan-jalan ke Thailand, jangan lupa membeli baju, patuhilah protokol kesehatan supaya COVID segera berlalu. Burung merpati, burung puyuh, terbang menjulang, membumbung tinggi. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, kesuksesan hidupmu pasti menanti. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman budaya. Pastinya kita harus saling menghargai baik terhadap sesama bangsa maupun berbagai bangsa di dunia ini. Selalu jaga kerukunan, belajar penuh semangat, senyum dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.